Dinilai tidak peduli terhadap jalan rusak yang memicu kecelakaan di daerah pemilihannya, warga Antang Manggala, Makassar pun memajang foto sejumlah anggota DPRD Sulawesi Selatan. Ironisnya justru anggota legislator lain yang langsung proaktif membantu. Emosi warga Manggala Makassar makin menjadi-jadi lantaran jalan raya Antang yang menjadi akses utama mereka rusak parah. Terlebih jalan rusak sepanjang 400 meter ini adalah jalan provinsi karena menghubungkan kota Makassar dengan Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Setelah menanam pohon pisang dan membuat taman di tengah jalan sebagai bentuk sindiran terhadap pemerintah, warga kemudian memajang foto 6 anggota DPRD Sulawesi Selatan di daerah pemilihan setempat. Harapannya para wakil rakyat ini peduli dan betul-betul menjalankan tugasnya agar perbaikan jalan rusak segera direalisasikan. Sebab pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baru bisa menganggarkannya tahun 2023 nanti. Kondisi ini ternyata menjadi perhatian sejumlah anggota DPRD Kota Makassar maupun DPRD Sulawesi Selatan lainnya. Mereka pun meminta tim Satgas Drainase dan Pekerjaan Umum melakukan pembersihan serta pengukuran jalan maupun drainase. Alhasil mereka berupaya mendesak agar perbaikan segera dilakukan tahun ini. Saat ini memang untuk perbaikan jalan di Antang ini tidak dianggarkan tahun ini. Tetapi teman-teman di Komisi D dan juga dinas yang terkait sedang mengupayakan untuk bisa mencari titik temu yang terbaik. Semoga tahun ini bisa ada solusi lah yang kita berikan. Bukan hanya sekedar tambal-tambal saja, tetapi benar-benar diperbaiki secara keseluruhan sehingga tidak jadi terjadi hal-hal seperti ini. Bagi masyarakat setempat, langkah sejumlah anggota dewan ini disambut positif. Tapi mereka tidak perlu janji, melainkan bukti. Mudah-mudahan ya, dengan adanya anggota dewan yang ada ini cepat ada terrealisasi. Dan bukan saja istilahnya ya, orang Makassar bilang dia Pak beli tol gitu. Tapi kita sangat membutuhkan ada realisasi, terutama di 2022 ini. Ya. Apabila perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak terrealisasi, warga mengancam akan menutup penuh jalan raya Antang demi menghindari kecelakaan lalu lintas. Alwi Fauzi, Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi dari berbagai wilayah di tanah air. Sejumlah juru parkir liar mengambil langkah seribu saat menghindari sergapan petugas di Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Juru parkir liar ini lari tunggang langgang saat menghindari razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur di pertigaan kawasan perumahan Pangkalan Jati, Jakarta Timur, Senin siang. Seorang juru parkir liar yang biasa mangkal di pertigaan jalan menuju tol Cikampek nekat kabur ke jalan tol saat akan dirazia petugas. Selain juru parkir liar, petugas juga menjaring sejumlah pengamen, pedagang asongan, dan manusia gerobak. Mereka dianggap melanggar perda ketertiban umum. Dalam razia kali ini 7 orang terjaring. Setelah dilakukan tes antigen, mereka dibawa ke Panti Sosial Cipayung. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional di sejumlah daerah kian tinggi. Di Kota Mojokerto, Jawa Timur, sejak sepekan terakhir, harga cabai naik hingga Rp20.000 per kilogram. Harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Mojokerto, Jawa Timur kian tidak terkendali. Bahkan kenaikannya mencapai Rp10 hingga Rp20.000 per kilogram. Di Pasar Tanjung Anyar pada Selasa pagi, harga cabai merah besar dan cabai rawit yang sebelumnya Rp50.000 kini dijual Rp70.000 per kilo. Sementara cabai rawit hijau yang biasanya Rp30.000 kini dijual Rp40.000 per kilogram. Naiknya harga cabai ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibat kenaikan ini banyak di antara konsumen yang mulai mengurangi jumlah pembelian. Sementara itu puluhan warga di satu lingkungan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terserang virus cikungunya. Tidak hanya anak-anak, sejumlah lansia juga terkena virus akibat gigitan nyamuk ini. Bahkan beberapa di antaranya sempat mengalami gejala lumpuh. Sedikitnya 40 warga di Kelurahan Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Jawa Timur terjangkit cikungunya. Warga yang terdeteksi terkena cikungunya ini rata-rata mengalami demam, nyeri persendian hingga kaku pada badan. Mengantisipasi wabah cikungunya, petugas Puskesmas Ponorogo Selatan Selasa pagi melakukan penyemprotan.
Menurut warga, kemunculan cikungunya sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Namun kasus ini baru diketahui beberapa hari lalu setelah Ketua RT melapor ke kelurahan dan bidan. Bahkan virus akibat gigitan nyamuk ini tidak hanya menyerang satu orang saja, melainkan satu keluarga di lokasi. Selain anak-anak dan orang dewasa, lansia juga terjangkit cikungunya. Bahkan beberapa di antaranya sempat mengalami gejala kelumpuhan hingga 3 hari. Puskesmas juga meminta warga gencar memberantas sarang nyamuk sekaligus menerapkan pola hidup bersih.